Tolong dikoreksi lagi saudaraku Gus Romil Abbas. Terima kasih, dengan adanya panjenengan saya buka-buka data-data yang kita miliki semua. Terima kasih, cuma tolong dahulukan kejujuran, dahulukan kebenaran. Kenapa saya tampilkan ini? Karena di video LC Official ya, di situ menyebutkan nama saya, ada tampilan foto saya. Saya dikatakan sebagai seorang pembawa fitnah yang tukang kuar-kuar, menyebarkan masalah. Kalau saya membawa fitnah nggak ada datanya, benar, oke, jangan salahkan. Di situ karena menyebutkan dan memasang foto saya. Ada fotonya Kiai Imad dan ada fotonya Gus Fuad. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, kami perlihatkan kepada panjenengan semua tentang manuskrip tertua yang kami temukan di atas penemuan dari Gus Romil Abbas, yakni manuskrip Al-Majdi Al-Mastud karya Al-Umari. Ini manuskrip tertua abad ke-5. Beliau Al-Umari, pengarang Al-Majdi ini, wafat tahun 490 Hijriah. Berarti manuskrip ini dikarang sebelum beliau wafat, alias antara 450-an Hijriah. Paling awal karena beliau Al-Umari adalah muridnya Abu Hasan Al-Ubaidili, pengarang Tahdhibul Ansab. Al-Umari berasal dari Umar Al-Atrof, keturunan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini manuskrip paling tua untuk menyelesaikan masalah yang selama ini masih belum ada islah, yang sering disampaikan oleh Gus Romil Abbas tentang al-allal, 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 al-annan, yakni keturunan yang keempat dari Imam Ahmad Al-Abbah. Al-allal itu nggak ada. Sekali lagi, al-ma'ruf bil-allal itu nggak ada. Itu salah cetak. Coba buktikan tulisan aslinya manuskrip yang telah ia temukan silsilah periwayatan hadis itu. Kalau saya perlihatkan, ini ada manuskripnya, ada bukti cetakan kitabnya, ada manuskripnya. Asal sebelum dicetaknya kitab Al-Majdi ini dari ini sumbernya. Perlu kita ketahui bahwa Hasan Ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abbah An-Nafat, keturunan yang keempat dari Imam Ahmad Al-Abbah, yang mau dikasih gelar An-Nafat Al-Abbah oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Nah, Imam Ahmadnya ini mau dikasih gelar supaya keren, Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir. Kalau Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat kana yattajiru bin nafti, itu kurang keren. Masa ada imam alim al-allamah sahibul karamah wal fadilah hanya berdagang minyak tanah. Wah, akhirnya oleh Uqudul Almas, pengarang Uqudul Almas, Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad abad 13, memberikan gelar kepada Imam Ahmad Al-Abbah itu dengan gelar Al-Muhajir. Nah, Al-Abbah An-Nafat itu sebenarnya ada gelar keturunan yang keempat, alias Hasan Ad-Dallal. Imam Ahmad memiliki anak yang bernama Muhammad. Selain Muhammad kan ada Ali dan Husain. Ada lagi tambahan dari kalangan Ba'alawi adalah Abdullah. Ya. Ahmad punya anak bernama Muhammad, yang terkenal dengan Muhammad Abu Ja'far itu.
Muhammad mempunyai anak bernama Ali. Ali mempunyai anak bernama Muhammad. Muhammad mempunyai anak bernama Hasan. Lah Hasan inilah yang bergelar Ad-Dallal. Gelarnya adalah Ad-Dallal alat duari di Baghdad. Yakni beliau itu tukang menunjukkan rumah-rumah yang ada di Baghdad. Siapa yang menyampaikan itu? Habib Abu Bakar Ba'adzib. Abdullah bin Abu Bakar Ba'adzib dalam Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ar-Raudul Jali halaman 120. Wa huwa al-ma'ruf bid-dallal. Muhammad bin Aqibihi al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Madhkur. Wa huwa al-ma'ruf bid-dallal. Ada angka 6 bawah, coba. Kana dallalan ala duari atau ala dauri al-buyut. Duar itu daroni duarun. Al-buyut ay rumah-rumah di Baghdad. Yang mengatakan ini siapa? Al-Umari dengan Salam al-Masdi, ya, Sogifah 337. Jadi sekali lagi al-allal itu tidak ada. Yang ada itu ad-dallal, keturunan yang keempat dari Imam Ahmad al-Aba an-Nafat yang diberi gelar oleh pengarang kitab Uqudul Almas Habib Alwi bin Thohir bin Abdullah al-Haddad al-Hadrami, pengarang Uqudul Almas. Jika ada gelar al-allal bagi Hasan bin Muhammad, keturunan yang keempat dari Imam Ahmad al-Aba an-Nafat, maka Habib Alwi bin Thohir ini akan salah. Di sini sudah saya periksa, juz 2 Uqudul Almas, ada 25 gelar ad-dallal untuk Hasan bin Muhammad. Sudah saya sendiri semua, ada 25 ad-dallal. Kalau misalkan salah, ya mungkin 1-2 itu mungkin bisa salah ya. Ad-dallal. Aslinya al-allal. Bukan. Al-allal itu tidak ada. Yang ada itu salah cetak yang ada di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi. Al-Masyra'ur Rawi, asli manuskripnya sudah saya temukan dan sudah saya sampaikan kemarin bahwa aslinya manuskripnya itu adalah ad-dallal. Berarti Al-Masyra'ur Rawi yang versi cetakan ini salah cetak. Ketik komputernya salah. Kalau salah diulang-ulang bisa jadi kebenaran. Dipropagandakan secara masif terus-menerus. Begitu juga yang menyebutkan al-allal adalah Asy-Syajarah Az-Zakiyah karya Habib Yusuf Jamalulail. Ini kitab baru, abad 14. Kitab baru. Ini juga menyebutkan al-allal. Kemungkinan beliau juga meniru Al-Masyra'ur Rawi. Nah, inilah salah, dikutip lagi, dikutip lagi, dikutip lagi. Kalau tidak kembali kepada manuskrip asli, maka semakin menyesatkan. Jauh. Ar-Raudul Jali sudah. Sekarang kita kembali ke manuskrip Al-Majdi Al-Makhdud ini. Kitab Al-Majdinya ini cetakannya, saya buka halamannya, halaman 337. Wa Ahmad Abdul Qasim Al-Abbah Al-Ma'ruf bin Nafat li'annahu kana yattajiru an-Nafat lahu baqiyatun bi Baghdad min al-Hasan Abi Muhammad ad-dallal 'ala ad-duari bi Baghdad. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau ada, saya bilang ada. Kalau al-allal, saya baca al-allal. Kalau ad-dallal, saya baca ad-dallal. Buka-bukaan semua, ini sudah 82%. Jadi ad-dallal. Ini disebutkan di sini 3 kali ad-dallal. Ra'aituhu mata bi akhirihi bi Baghdad Ibnu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Uraidi atau Ali Al-Uraidi. Wa kana lid-dallal Ibnu Ayyar qabihul af'al li qabihil af'al. Yu'rafu bi Abil Ghunaim Muhammad wa bintun yuqalu laha Khadijah. Kharajat ila Abi Harb Ibnu Asy-Sya'rani Al-Ja'fari. Wa waladat lahu Abu Ghalib wa Hamzah. Wa amma Abul Ghunaim Muhammad bin Ad-Dallal, Hasan Ad-Dallal. Ada 3 sebutan Ad-Dallal, bukan al-allal. Bukan al-allal. Jadi sudah Al-Majdi yang versi cetak kitab Ad-Dallal. Ada 3 sebutan bagi Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ada 3. Kita cocokkan, apakah cocok dengan manuskripnya? Nah ini kita buka. Maaf ya, kalau membaca manuskrip itu perlu senang mata.
Saya itu sering tanya kepada Gus Aziz Jazuli. Saya itu tidak malu bertanya dan mengguru kepada beliau. Untuk ya namanya orang itu nggak boleh sombong. Ya, tidak boleh kita mengaku paling segalanya, nggak bisa. Dari segi penelusuran cara membaca cepat al-mastud ya, bukan al-musajjar atau al-mabsud ya, yang masih berupa tulisan tangan seperti ini perlu senam mata muda. Nah, ini di sini wa Ahmad Abul Qasim al-Aba al-Ma'ruf bin Nafat li'annahu kana yattajiru bin Nafat lahu baqiyatun bi Baghdad minal Hasan bin Muhammad ad-Dallal. Cocok dengan versi cetaknya. Alat Duari atau alat Dauri di Baghdad. Ra'aituhu mata bi akhiri di Baghdad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali al-Uraidi. Wa kana lid Dallal. Sama, persis. Ibnu Ayyar qabihil af'al yu'rafu bi Abil Ghunaim Muhammad wa bintun yuqalu laha Khadijah kharaja ila Harb bin Asy'arani al-Ja'fari fawaladat lahu Abu Ghalib wa Hamzah wa amma Abul Ghunaim Muhammad ad-Dallal famata anisnaini wa bintun. Kalau ada 3 nama ad-Dallal disebutkan dalam manuskrip asli dari Al-Majdi karya Al-Umari. Ini di sini. Jadi bukan Al-Allal, ini paling tua, abad ke-5. Sebelum Ibnu Samurah 586 Hijriah. Ini paling tua, ad-Dallal, tidak ada kata-kata al-allal. Inilah yang namanya keterbukaan informasi. Ya. Ini Al-Majdi. Beliau wafat 490 Hijriah, lahirnya antara 347 Hijriah. Beliau Al-Umari ini usianya lumayan panjang. Ada yang mengatakan 121 tahun umurnya. Muridnya langsung Al-Ubaidili yang mengarang kitab Tahdhibul Ansab. Ini langsung Al-Majdi. Tahdhibul Ansab Al-Majdi. Ini yang dibuat rujukan semua nasabah dan mu'arrikh seluruh dunia. Ini. Para pendengar dan pemirsa sekalian rahimakumullah. Al-Majdi tertua sudah saya sampaikan. Sekarang kita ke pertengahan abad ke-9 alias kitab Umdatul Thalib karya Ibnu Inabah atau Ibnu Anibah atau Ibnu Ambah, terserah. Beliau wafat tahun 828 Hijriah. Namun Umdatul Thalib kan ada 3, Umdatul Thalib As-Sura, Umdatul Thalib Al-Wusta, Umdatul Thalib Al-Kubra. Nah, ini ada manuskripnya. Ini ditulis pada tahun 868 Hijriah, alias abad 9, pertengahan. Di situ juga menyebutkan, sesuai dengan kutipan dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsud Dhuhira. Ini saya sampaikan, bahwa di sini juga menyebutkan ad-Dallal, bukan al-allal. Wa minhum Ahmad al-Abah bin Abi Muhammad al-Hasan ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Akbar kana yattajiru fin Nafat faluqiba bin Nafat. Nah, ini jelas Ibnu Inabah juga menerangkan bahwa Hasan itu al-ma'ruf atau terkenal dengan nama ad-Dallal, bukan al-allal. Nah, ini abad 9. Awal dan pertengahan. Ya. Ibnu Inabah atau Ibnu Ambah atau Ibnu Anibah. Sekarang yang paling muda. Kitab Syamsud Dhuhira. Kitab sakti pegangan utama Ba'alawi. Syamsud Dhuhira. Dalam kitab Syamsud Dhuhira ini juga mengambil referensi dari kitab-kitab semua, dari Al-Masjid semua. Termasuk diantaranya adalah dari Umdatul Thalib karya Ibnu Inabah. Kita lihat di sini. Judul Dzikru Auladis Sayyid Asy-Syahir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Shadiq
radhiyallahu anhu. Lahu minal waladi isnani. Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu di sini ya, bukan di Asy-Syajar Al-Mubarakah, bukan di Asy-Syajar Az-Zakiyah, bukan di Abnaul Imam yang sudah ditahqiq oleh Ibnu Sutaqah As-Safarini dan juga dita'liq juga oleh Habib Yusuf Jamalulail. Di sini menyebutkan Muhammad wa Abdullah, sama seperti keterangan yang ada dalam Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi karya Syekh Murtadha Az-Zabidi. Wa yusamma Ubaidullah. Jadi Muhammad dan Abdullah itu putranya Imam Ahmad Al-Abah. Wa kunyatuhu Abu Alawi. Kunyah panggilannya, sebutannya adalah Abu Alawi. Qala Ibnu Inabah wa aqaba Muhammad famin akibi Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Ma'ruf ay Al-Hasan. Hasannya tadi itu Bid Dalal. Syamsul Dairah itu Bid Dalal. Nah, ini yang versi cetakan. Sekarang kita cocokkan dengan versi manuskripnya. Sebenarnya kitab Syamsul Dairah itu manuskripnya cuma segini. Ini kita dapatkan dari Maktabah King Saud University, Universitas Ibnu Saud di Arab Saudi. Ini tersimpan sejak tahun 1957. Jadi tidak perlu memberi tanggung pada saya untuk bisa menelusuri ke sana. Ini Syamsul Dairah Al-Munirah bin Nasabi wa Silsilah Alil Bait. Abdurrahman bin Muhammad Al-Alawi Al-Masyhur. Nah, kita cocokkan sekarang. Ini bentuknya seperti ini. Ini manuskrip asli Syamsul Dairah. Kalau Syamsul Dairah sudah menerangkan tentang ada Jakarta, ceritanya tentang Vandenbroek ya, itu berarti sudah tambahan tahqiq dari dia tidak asli lagi. Yang asli itu ini. Ini kita baca menerangkan tentang zikru auladi Sayyid Al-Wali Asy-Syair Ahmad bin Isa, menyebutkan tentang anak-anaknya Sayyid kekasih yang terkenal, yaitu Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Lahu minal waladi isnani Muhammad wa Abdullah, sama seperti versi cetak. Wa yusamma Ubaidullah atau Ubaidillah. Wa kunyatuhu Abu Alawi. Qala Ibnu Inabah. Wa aqaba Muhammad famin akibihi Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Ma'ruf Bid Dalal. Nanti lihat sendiri nanti. Saya tampilkan di layar panjenengan. Dapat dari mana Al-Alal itu? Kitab Asyra'ur Rawi yang mencetak Ad-Dalal menjadi Al-Alal kok dipindah lagi. Nanti dipindah lagi. Dari ini akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sama seperti nama Ahmad dengan gelar Al-Muhajir. Imam Ahmad itu gelarnya ya Al-Abah An-Nafat. Nggak perlu Al-Muhajir. Kalau toh misalkan Al-Muhajir, ya Al-Muhajir ilallah, Al-Muhajir ila Indonesia. Kalau toh misalkan Al-Muhajir ila Hadramaut Yaman, An-Muntakil ila Hadramaut misalkan ya, oke lah nggak apa-apa. Tapi jangan dihilangkan gelar Al-Abah An-Nafat itu. An-Nafat Al-Abah itu bukan gelarnya, keturunan yang keempat dari Imam Ahmad Al-Abah. Hasan Ad-Dalal bukan. Sudah diterangkan secara luas, panjang dan lebar oleh Uqudul Almas. Karya Habib Alwi bin Thohir bin Ubaidillah Al-Haddad Al-Hadro. Pernah ke Indonesia beliau. Jadi ini untuk menghentikan propaganda nama gelar untuk Hasan, keturunan yang keempat dari Imam Ahmad. Masyarakat kita inginnya tinggal matanya saja. Tidak perlu kita kasih informasi yang mentah. Ya, biar enak memahaminya, nggak bertele-tele, nggak terlalu lama. Tolong dikoreksi lagi, saudaraku Gus Romil Abbas. Terima kasih. Dengan adanya panjenengan, saya buka-buka data-data yang kita miliki semua. Terima kasih. Cuma tolong dahulukan kejujuran, dahulukan kebenaran. Kenapa saya tampilkan ini? Karena di video LC Official ya, di situ menyebutkan nama saya, ada tampilan foto saya. Saya dikatakan sebagai seorang pembawa fitnah yang tukang kuar-kuar,
menyebarkan masalah. Kalau saya membawa fitnah nggak ada datanya, benar, oke, jangan salahkan. Di situ karena menyebutkan dan memasang foto saya. Ada fotonya Kiai Imad dan ada fotonya Gus Fuad. Maka saya harus tampil. Ya, karena dengan niat untuk intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan jenengan juga berhak untuk mendapatkan keilmuan, informasi yang benar. Kalau ingin tolabul ilmi, niat so'alu ta'alumin, so'alu tafahumin, kami layani. Tapi kalau niatnya bukan tolabul ilmi, alias niat so'alu ta'anutin, bertanya tapi untuk mempersulit, ngengel-ngengel, saya tidak melayani. Mohon maaf, waktu sangat berharga bagi kami. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Yang saya sampaikan dengan menggunakan bahasa sangat sederhana, mudah dipahami oleh siapa saja, di mana saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.